relatif yang akan berlaku jika tidak ada perdagangan. Apabila nilai harga manufaktur sendiri ditentukan dalam ekonomi tunggal tanpa adanya perdagangan, maka Jepang dan Amerika bisa memiliki kerabat yang berbeda terhadap harga-harga pabrik baik karena berbeda dalam permintaan relatifnya atau karena mereka berbeda dalam penawaran relatif mereka. Kemudian mereka mengasumsikan perbedaan permintaan, yaitu satu, berasumsi bahwa pada setiap pemberian nilai harga manufaktur pada permintaan relatif yang sama di kedua negara. Jika kedua negara menghadapi harga manufaktur yang relatif sama, maka mereka akan mengonsumsi makanan dan memproduksi di proporsi yang sama juga. Dengan demikian, kedua negara antara Jepang dan Amerika akan memiliki kurva permintaan yang relatif sama. Oleh karena itu, akan fokus pada perbedaan pasokan relatif sebagai sumber perdagangan internasional. Dapat menyebabkan nilai penawaran relatif berbeda karena negara-negara memiliki teknologi yang berbeda-beda, seperti dalam model Richard. Sekarang, model kami memiliki lebih dari satu faktor produksi, contohnya dalam negara Jepang. Peningkatan kesediaan modal juga akan meningkatkan produk marginal tenaga kerja di manufaktur untuk tingkat pekerjaan tertentu. Ini meningkatkan permintaan tenaga kerja di sektor manufaktur yang menaikkan tingkat upah keseluruhan karena tenaga kerja ditarik keluar. Kemudian faktor ditarik keluar pada sektor makanan. Nilai output manufaktur naik, sedangkan output makanan akan jatuh. Saya akan menjelaskan tentang sumber daya dan pasokan relatif. Hubungan antara sumber daya dan pasokan relatif sendiri pada sebuah negara dengan modal yang banyak dan lahan yang tidak banyak akan cenderung menghasilkan rasio manufaktur yang lebih tinggi terhadap nilai makanan dan dengan harga berapapun. Sementara dengan negara banyak tanah dan tidak memiliki banyak modal akan melakukan dengan cara sebaliknya. Mempertimbangkan apa yang akan terjadi jika salah satu negara mengalami peningkatan pasokan pada beberapa sumber daya. Sama halnya dengan peningkatan kualitas modal akan meningkatkan produktivitas apabila marginal tenaga kerja di sektor manufaktur. Dengan harga berapapun, manufaktur dan makanan meningkatkan permintaan tenaga kerja manufaktur. Ini akan menggeser harga keseimbangan dari titik satu ke titik kedua. Lebih banyak pekerja akan ditarik ke dalam manufaktur sektor keluar dari sektor makanan. Jadi, pada harga manufaktur relatif tertentu, maka nilai output relatif dari manufaktur akan meningkat. Oleh karena itu, peningkatan terhadap penawaran modal akan menggeser kurva penawaran relatif ke kanan. Contoh harga dagang yang relatif diasumsikan atau dicontohkan dua negara, yaitu antara Amerika dan Jepang. Negara Jepang memiliki banyak modal para pekerjanya daripada Amerika, sedangkan Amerika memiliki lebih banyak lahan daripada Jepang. Hasilnya, kurva penawaran terhadap negara Jepang terletak di sebelah kanan dari negara Amerika. Saat keduanya melakukan ekonomi perdagangan dunia, harga keseimbangan terhadap manufaktur akan relatif ditentukan oleh simpang garis RS. Peningkatan lapangan pekerja dan hasil dari manufaktur efeknya pada harga yang ambigu. Namun, negara Amerika dan Jepang memiliki angkatan kerja yang sama, tetapi tidak memiliki pasokan modal yang lebih besar daripada Amerika. Sedangkan Amerika memiliki pasokan tanah yang lebih besar daripada Jepang. Kemudian, Jepang memiliki modal
lahan membuat untuk menghasilkan sejumlah barang manufaktur dan relatif sedikit. Makanan meningkat harga manufaktur yang relatif. Sedangkan pada negara Amerika akan melakukan sebaliknya. Di slide 13 saya akan membahas harga dagang yang relatif. Di mana dalam kurva tersebut diasumsikan bahwa negara Jepang memiliki lebih banyak modal per pekerjanya daripada Amerika, sedangkan Amerika lebih banyak lahan per pekerjanya daripada negara Jepang. Hasilnya kurva penawaran terhadap Jepang terletak di sebelah kanan dari Amerika. Saat keduanya melakukan perdagangan dunia, di mana kurva penawaran relatif RS World terletak di antara dua kurva nasional dan equilibrium terhadap manufaktur yang akan relatif ditentukan oleh simpang RS World dengan kurva penawaran relatif RD World terletak di antara tingkat PM per PF yang akan dimiliki dan berlaku dalam dua negara dengan tidak melakukan perdagangan. Dalam situasi kurva tersebut menjelaskan bahwa kurva penawaran relatif Jepang RSJ terletak di sebelah kanan RSA Amerika. Karena negara Jepang memiliki banyak modal dan kelangkaan lahan yang membuatnya untuk menghasilkan sejumlah besar manufaktur dan relatif sedikit terhadap makanan, mengingat harga manufaktur relatif, sedangkan yang sebaliknya berlaku untuk Amerika. Selanjutnya di slide 14 saya akan menjelaskan tentang pola perdagangan, di mana awal terjadinya pola perdagangan karena perbedaan harga relatif manufaktur. Bagaimana bisa konvergensi PMIPF diterjemahkan ke dalam pola perdagangan internasional? Karena untuk mengetahui beberapa hubungan dasar antara harga, produksi, dan konsumsi. Negara yang tidak bisa melakukan perdagangan, maka output suatu barang harus sama dengan yang dikonsumsi. Jika DM adalah konsumsi manufaktur dan DF adalah konsumsi makanan, maka dalam perekonomian tertutup, yaitu DM sama dengan QM dan DF sama dengan QF. Dalam perdagangan internasional menunjukkan bahwa adanya perpaduan antara manufaktur dan makanan yang dikonsumsi berbeda dari yang diproduksi, sedangkan besaran masing-masing barang di suatu negara untuk mengkonsumsi ataupun menghasilkan mungkin berbeda. Namun suatu negara tidak akan bisa membelanjakan lebih dari yang dihasilkan. Dengan itu maka nilai konsumsi harus sama dengan nilai yang diproduksi. Itu adalah PM kali DM plus PF kali DF sama dengan PM kali QM plus PF kali QF. Gambar 3-8. Persamaan 3-8 dapat diukur ulang untuk menghasilkan sebagai berikut, yaitu QF kurangi QF sama dengan buka kurung PM IPF tutup kurung kali buka kurung QM kurangi DM tutup kurung, gambar 3-9. Dalam DF kurangi QF adalah impor terhadap pangan perekonomian. Sisi kanan dari persamaan produk manufaktur dan jumlah yang diproduksi, di mana dari manufaktur tersebut harus melebihi yang dikonsumsi, yaitu ekspor terhadap manufaktur dalam perekonomian. Dari persamaan tersebut kemudian mengatakan bahwa impor pangan sama dengan ekspor manufaktur yang dikalikan harga relatif terhadap manufaktur. Meskipun tidak memberitahu kepada kita bahwa berapa banyak ekonomi yang melakukan ekspor dan impor, persamaannya tidak menunjukkan bahwa berapa jumlah ekonomi yang mampu untuk mengimpor dengan jumlah yang terbatas atau dibatasi oleh jumlah yang diekspor. Dalam persamaan gambar 3-9,
dikenal sebagai batasan dalam suatu anggaran.